Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 9 dari kelas Doji. Di sini ada Ramlan Sadidan, ada Tarisa Banuwati Hazimah, dan ada saya sendiri Bagas Cahaya Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kolaboratif filtering method. Yang dimana di sini kami mengambil studi kasus yaitu movie recommendation system. Untuk penjelasan baris code yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Ramlan. Pada Ramlan dipersilakan. Oke, terima kasih Bagus. Untuk yang pertama, kita melakukan mengimport library-nya. Ini terlihat di sini ada Panda dan nanti juga. Terus untuk visualisasinya itu ada Plotly, Express, Plotly Grab Object, dan juga Matplotlib. Lalu untuk yang berikutnya ini kita menginstal Scikit Surprise. Ini terlihat kemudian juga mengimport dataset setelahnya itu. Lalu kemudian kita di sini menggunakan algoritma matrix factorization. Kemudian setelah itu kita mengimport library-nya lagi. Di sini kita harus mendownload dataset yaitu rating small dan juga movies metadata dengan file CSV. Lalu di sini ada rating set yang artinya itu kita memasukkan 5 teratas. Ya. Lalu untuk selanjutnya, ini ada data frame movie dengan vote count lebih dari 55. Ya, seperti ini. Juga ada IDS dari movies dengan count lebih dari 55. Kemudian juga ada pilih rating dengan vote lebih dari 55. Nah, untuk reset index ini untuk menghapus ya. Terus di sini ada cetak 15 pertama itu menggunakan rating set. Nah, ini untuk rating set empatnya itu yang ke samping kanan. Nah, untuk yang 29.000 itu yang ke bawahnya kolomnya. Kemudian setelah itu ada inisialisasi objek surface reader. Kemudian juga selanjutnya itu ada load data, dataset. Nah, kemudian kita bangun objek transetnya. Mungkin cukup dari saya. Bisa dilanjut, Arisa. Terima kasih Ramlan atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit materi ini ya. Jadi lanjutan dari yang Ramlan itu, kita menginisiasi modelnya itu menggunakan SVD. Itu sudah tertera rumusnya ya. Jadi kita memakai yang ada saja situ. SPD sama dengan SPD terus diisi variabelnya. Terus kita bisa mengeceknya dengan SPD predict. Jadi untuk mengecek gimana ya? Untuk mengecek itu data itu benar atau tidak menggunakan SPD prediksinya. Nah, lalu lanjut. Jadi setelah dicek itu kita mengisi matriksnya itu dengan membuat rekomendasi kan. Jadi get recommendation ada data, movie MD, user ID, top dan algoritmanya. Nah, jadi membuat daftar kosong untuk menyimpan ID produk itu menggunakan recommendation sama dengan itu buka kurungnya yang kotak. Pakainya yang kotak, jangan yang lain nanti error. Nah, buka kurungnya harus pakai yang itu. Lanjut untuk membuat interaction item usernya itu menggunakan user underscore movie underscore interaction underscore matrix. Pokoknya ya sesuaikan saja sama yang sudah tertera di sini. Kalau tidak sesuai bisa jadi nanti codingannya malah error, malah jadi kacau.
Lanjut, mengekstrak ID produk yang belum berinteraksi dengan user ID itu. Lalu selanjutnya mengulang setiap ID produk yang user ID belum berinteraksi dengan item ID in non-interacted movies. Lalu dilanjutkan dengan memprediksi peringkat untuk ID yang tidak berinteraksi oleh pengguna. Itu dengan apa itu? Algo predict. Jadi user ID, item ID that is est. Penambahan peringkat yang diprediksi itu kayak movie name sama dengan, nah jadi yang ID-nya itu nanti diisi sama ID yang tadi di data yang CSV. Nah, pokoknya itu sudah tertera semua. Jadi data yang di-download tadi kan dipakein rumus ini, nanti akan kalau sudah di run bakal keluar yang get recommendation yang bawah yang tulisannya Galaxy Quest, Hard Target, Decisions, Hannibal Racing, sampai While You Were Sleeping. Nah, itu hasil dari itu yang terakhir. Return untuk mendapatkan peringkat teratas tadi. Lanjut. Mana tadi? Nah, terus selanjutnya itu memory based recommender system, yaitu metode berbasis memori menggunakan data historis peringkat pengguna untuk menghitung kesamaan antara pengguna atau item. Nah, jadi yang pertama dilakukan itu seperti tadi, kita harus mengimport libraries, pakai suppress prediction algorithm KNN. Jadi kita menggunakan KNN. Terus untuk mendeklarasi opsi kesamaan, kita memakai sim option name, cousin, user base, true or false. Tapi di sini yang true kan. Algoritma KNN digunakan untuk menemukan item serupa. Jadi sim underscore user KNN basic buka kurung sim option sama dengan sim option. Terus itu verbosnya itu false atau true. Lalu dilanjut random state sama dengan 33 itu untuk mencari item serupa. Terus train algoritma di train set dan prediksi peringkat untuk test set menggunakan sim user fit. Terus buka kurung train set tutup kurung. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Bagas. Baik, terima kasih kepada Teresa Badawati. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari memory based recommender system. Seperti yang dijelaskan oleh Teresa pertama tadi, pertama dia mengimport libraries, lalu mulai membuat dari mendeklarasikan sampai mentrain algoritma di train set. Lalu saya lanjutkan di sini yaitu untuk memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Maksud dari codingan di sini adalah mereka mengambil sampel dari user ID kedua lalu baris 17 dan nilai RUI-nya 5.0. Nah, di sini muncul hasil bahwa prediksinya IST-nya sebesar 4,166 dengan actual K-nya 40 dan was impossible-nya adalah false. Lalu yang di sini adalah memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Di sini sama, cuma pengambilan sampelnya saja yang berbeda. Di sini sampelnya adalah dari 4,0. Lalu setelah dilakukan pemodelan di atas, pemodelan ini dilanjutkan dengan melakukan get recommendation. Jadi di sini telah muncul rekomendasinya sebanyak 10 rekomendasi. Di sini menjelaskan yang ada dari The Wizard sampai Singing in the Rain. Lalu dilanjutkan dengan yang kedua yaitu item base. Dalam metode rekomendasi berbasis item, mereka menggunakan kesamaan antara film dan mengambil film yang paling mirip menggunakan algoritma KNN dan akan merekomendasikan film yang disukai oleh pengguna kepada pengguna lain menyukai jenis serupa. Pertama di sini kita yang perlu lakukan adalah mendeklarasikan similarity option-nya.
setelah dideklarasikannya lalu mentrain algoritma di train set dan prediksi peringkat untuk test setnya. Di sini sudah jelas untuk melakukan train setnya, dan ini adalah algoritma yang digunakan atau teknik yang digunakan untuk menemukan rekomendasi film tersebut. Nah, ini memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berbeda. Sama seperti halnya di atas tadi, dia mengambil sampelnya terlebih dahulu, apakah sampel itu cocok atau tidak. Lalu ini juga sama, dan muncullah hasil yaitu sebanyak 10 yang berdasarkan algoritma perhitungan antara rating mengambil dataset dari movie ID yang telah kita deklarasikan di pertama, lalu muncullah hasilnya nih. Jadi kesimpulannya dari penjelasan source code ini adalah kita bisa melakukan rekomendasi film atau sebuah lagu mungkin jika terdapat lagu dengan menggunakan sistem kolaboratif filtering method yang menggunakan algoritma KNN tersebut. Mungkin saja penjelasan yang dapat kelompok kami berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar